selamat siang semuanya. Oke, baik, saya di sini akan mepresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah manajemen sekolah tentang standar pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pembiayaan pendidikan. Jadi, di sini menurut Harsono berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitannya langsung dengan penyelenggaraan dalam pendidikan atau semua pengeluaran atau dana anggaran yang dikeluarkan dalam saat berlangsungnya dalam penyelenggaraan pendidikan itu dinamakan dalam pembiayaan pendidikan. Dan pembiayaan pendidikan ini menyangkut besaran dana yang dikeluarkan atau yang dibelanjakan, atau bagaimana cara mencari dana, bagaimana cara memanfaatkan dana tersebut, atau sumber uang yang dari mana sumber uang yang diperoleh, dan didasarkan pada prioritas program pendidikan. Itu dimaksud dalam pembiayaan pendidikan. Selanjutnya yang kedua tentang karakteristik pembiayaan pendidikan. Jadi yang karakteristik pembiayaan pendidikan ini yang pertama ada biaya pendidikan selalu naik. Dalam biaya pendidikan selalu naik ini perhitungannya menggunakan dinyatakan dalam unit cost. Unit cost ini meliputi yang pertama unit cost lengkap. Unit cost lengkap ini dalam perhitungannya berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu termasuk dari perhitungan unit cost lengkap. Yang kedua, unit cost setengah lengkap. Unit cost setengah lengkap ini hanya menghitung biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan atau alat yang berangsur. Dari perhitungannya hanya bahan dan alat yang berangsur-angsur saja. Itu dalam perhitungan unit cost setengah lengkap. Yang ketiga, unit cost sempit. Unit cost sempit ini hanya menghitung yang berlangsung perhitungannya itu dengan kegiatan pembelajaran. Jadi unit cost sempit ini hanya menghitung apa saja yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Itu termasuk dari perhitungan unit cost sempit. Selanjutnya karakteristik yang kedua itu biaya terbesar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ini adalah biaya dari faktor manusia. Jadi tenaga manusia ini menggunakan biaya terbesar dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Jadi unit cost atau satuan pembiayaan dalam pendidikan ini akan naik dengan sepadan dengan tingkat sekolah. Jadi tergantung dari tingkat sekolahnya seberapa, maka unit cost-nya akan mengikuti dalam tingkat sekolah tersebut. Keempat, unit cost pendidikan dipengaruhi dalam jenis lembaga pendidikan, di mana biaya sekolah kejuruan atau SMK itu lebih besar biayanya dibandingkan dengan sekolah umum. Kenapa? Karena dalam dalam SMK, sekolah SMK itu sangat membutuhkan sarana prasarananya itu lebih banyak dari sekolah umum SMA. Jadi SMK ini pembiayaannya lebih besar dari SMA. Yang karakteristik yang terakhir yaitu komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan itu hampir sama dalam tahun ke tahun. Jadi itu dalam pembiayaan pendidikan tahun ke tahun itu sama, sistemnya hampir sama, tidak berubah-berubah. Itulah karakteristik dari pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, ada jenis-jenis biaya pendidikan.
Di sini jenis-jenis biaya pendidikan ini ada 3. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi ini meliputi penyediaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan. Contohnya gedung, alat dan bahan, ruang kelas, itu sarana prasarana dalam sekolah. Dan pengembangan SDM, sumber daya manusia. Dan ada lagi modal kerja tetap, itu meliputi dari investasi, biaya investasi di sekolah. Yang kedua yaitu biaya operasi. Biaya operasi ini meliputi yang pertama gaji pendidik dan tenaga pendidikan serta tunjangan yang melalui gaji tersebut. Yang kedua, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, contohnya seperti kertas, spidol, yang bahan-bahan alat-alat yang habis pakai. Yang ketiga, biaya pendidikan tak langsung. Biaya pendidikan tak langsung ini berupa air, jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, konsumsi, dan transportasi. Itulah biaya pendidikan tak langsung. Selanjutnya yang ketiga ada biaya personal. Biaya personal ini biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur. Contohnya di sini biaya personal ini contohnya seperti ongkos dalam menuju ke sekolah, biaya hidup dan lain-lain, atau semua pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh pribadi atau dari peserta didik tersebut. Itulah jenis-jenis biaya pendidikan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada sumber dana. Sumber dana ini menurut Uhar Suharsaputra ini diperoleh dari 2 sumber. Yang pertama dari pemerintahan, yang umumnya dari dana rutin atau biaya operasional. Ini terutama pada sekolah negeri, contohnya seperti berupa dana BOS. Itu contoh dari pemerintah. Biaya dana yang dari pemerintahan, biaya dana BOS, terus biaya subsidi itu termasuk dari contoh dari dana-dana yang dari pemerintahan. Yang kedua dari masyarakat, baik dari orang tua siswa maupun dari kelompok masyarakat lain. Misalnya seperti SPP, seragam, buku, dan alat tulis. Dan ini biasanya dana ini terutama untuk sekolah yang swasta. Swasta ini orang tua dituntut untuk membayar SPP, membeli seragam sendiri, memberi buku sendiri, dan alat tulis sendiri. Itu terutama biasanya di sekolah swasta. Mungkin cukup sekian penyampaian saya tentang standar pembiayaan pendidikan. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.